tetap menjadi kunci utama dalam menentukan akun kita menjadi tetap gacor dan tetap mendapatkan orderan-orderan yang sesuai dengan keinginan kita. Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pram channel seputar ojek online dan Gojek pada khususnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf uploadnya rada telat ya, ada something trouble lah ya. Oke, di video kali ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari teman saya ya, subscriber saya, viewer saya ya, tentang bagaimana caranya merubah akun GoFood yang sering mendapatkan orderan long trip ingin berubah menjadi akun GoFood dengan orderan short trip atau orderan jarak pendek ya teman-teman. Sebelumnya memang beberapa ada di tips dan triknya ada di video saya sebelumnya, tetapi di sini ada spesialnya. Jadi akunnya udah jadi food dan sering mendapatkan orderan long trip pengen jadi short trip. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke tips dan triknya. Slebeu. Tips dan triknya dari saya, versi saya Mas Pram M-nya 5, yaitu yang pertama adalah sortir teman-teman. Boleh sortir asalkan teman-teman semua ngebitnya di kota besar, dan saya yakin viewer saya itu yang menanyakan hal tersebut dia di kota besar karena mayoritas orderan long tripnya itu jumlahnya tinggi ya teman-teman. Nah, di sini sortir boleh dilakukan kalau menurut saya ya, tetapi di ambang batas performa 98%, dimana 98% performa itu masih dikategorikan sangat baik. Mungkin di akun aplikasi GoPartner teman-teman semua, untuk teman-teman semua yang di kota besar ya, di akun profilnya itu untuk performa tidak ada keterangan atau kategori baik, sangat baik atau buruk atau kurang, itu kan tidak ada, cuman garis performa hitam aja gitu kan ya. Tapi untuk di kita para driver Gojek di aplikasi GoPartnernya, profilnya itu ada klasifikasi atau kategori daripada performa tersebut teman-teman, dan menurut saya itu sangat menjadi barometer ya, atau patokan kita dalam menjaga performa. Jadi hal yang pertama adalah boleh sortir tapi performa tetap di ambang batas lah ya. Takutnya kalau sortirnya terlalu berlebihan atau ekstrim ya, takutnya kan jadi akun jarak pendek GoFoodnya enggak, malah jadi anyep akunnya kan. Itu masalah besar ya kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, yang kedua, untuk jenis orderan yang disortir, kalau menurut saya sih lebih baik orderan yang di luar orderan GoFood ya teman-teman, karena misalkan dalam satu hari itu maksa aja kan masuk GoRide atau GoSend atau GoShop dan sebagainya. Biasanya sih GoRide lah ya, lebih baik sih disortir teman-teman ya kalau menurut saya. Tapi tetap tadi patokannya di poin pertama ya. Kedua, yaitu jangan sortir orderan GoFood yang long trip. Nah, pasti masih ngebekas, masih ya, maksudnya riwayatnya masih tetap long trip loh. Mayoritas di sini kan nggak bisa instan ya, nanti saya bahas di poin berikutnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk poin kedua saya yaitu tadi sortir orderan non GoFood, di luar GoFood. Tips yang berikutnya adalah teman-teman pindah ke area spot ramai GoFood tersebut ke spot lainnya teman-teman. Maksudnya gini, biasanya teman-teman mendapatkan orderan long trip GoFood tersebut di spot A gitu kan. Nah, teman-teman pindah tuh ke spot B, C, D dan sebagainya, tetapi tetap di area ramai orderan GoFood tersebut. Nah, jadi biasanya tuh kalau menurut saya yang selama ini saya alami ya, misalkan di spot tersebut saya long trip terus nih dapatnya, pindah ke spot lainnya gitu kan. Nah, salah satunya tuh ada beberapa orderan yang jarak pendek tuh masuk teman-teman. Nah, kalau menurut saya teman-teman cobain tuh spot-spot lain ya kan, nanti bakal ketahuan tuh kan, misalkan spot B, C, D, di mana spot-spot tersebut yang sering mendapatkan orderan jarak pendek foodnya gitu kan.
tapi tetap di lingkaran atau di area ramai GoFood tersebut. Jangan main ke pinggiran, jangan main ke spot yang terlalu jauh, ya kan. Untuk tips yang ketiga atau keempat ya dari saya itu adalah hal tersebut ya teman-teman. Kenapa jangan terlalu jauh? Takutnya karena kita tidak sering ya, tidak punya riwayat banyak di yang spot terlalu jauh tersebut, takutnya nanti kena delay atau mungkin malah nggak dapat orderan. Tetap di area ramai GoFood komplek tersebut teman-teman ya. Kan di kota besar mah cakupan untuk area ramai GoFoodnya kan luas tuh teman-teman. Tips yang berikutnya, setelah kita menjalankan orderan GoFood, misalkan masih banyak orderan GoFood long tripnya masuk ke akun kita, setelah kita mengantarkan orderan tersebut, kita kasih bintang 1 teman-teman untuk customernya, sama ulasan di bawah bintang 3 lah ya untuk restonya. Kalau saya sih teman-teman, kenapa nggak bintang 1 juga? Takutnya kan kita nggak dapat resto tersebut lagi kalau kita kasih bintang 1. Jadi lebih baik di bintang 3 ke bawah lah ya teman-teman. Atau kalau teman-teman berani di bintang 5 juga nggak masalah sih, kan nggak mesti resto tersebut orderannya jarak panjang atau long trip selalu kan. Tips berikutnya yaitu saya set modal di akun GoPartner saya itu di angka 50.000 lah sampai 100.000. Lebih mantapnya lagi sih 50.000 teman-teman, karena menurut perkiraan saya ya selama ini, kalau saya mendapatkan orderan long trip GoFood itu rata-rata total belanjaannya atau total pesanannya itu besar teman-teman, di atas 100.000. Nah, untuk orderan jarak pendek yang biasanya saya dapat selama ini, mayoritas atau kebanyakan itu di bawah 100.000 atau di bawah 50.000 teman-teman. Ya paling anak kosan sebelah, kelurahan sebelah atau wilayah sebelah gitu kan, dan jaraknya dekat, seperti itu sih teman-teman. Set modal seminimal mungkin atau 100.000 ke bawah. Tips berikutnya yaitu matikan aplikasi GoPartner kita atau off kan, jangan logout sih kalau menurut saya pada saat kita mengantarkan orderan long trip. Misalkan di jam sibuk kita mendapatkan GoFood long trip ya, mantannya jauh dong pastinya. Nah, pada saat selesai mengantarkan ke rumah alamat customer tersebut, saya langsung nonaktifkan tuh aplikasi GoPartner saya. Nah, bisa saya lakukan terus pada saat saya balik lagi ke pangkalan atau ke spot GoFood ramai lainnya di spot yang berbeda. Baru nyampe spot tersebut saya nyalakan lagi tuh teman-teman. Jadi kasih jeda sekitar ya selama perjalanan balik bisa, atau kita memilih stay di sekitaran alamat antar customer tersebut karena memang di situ area ramai bisa, tapi kasih jeda sekitar 10 menit kalau saya teman, minimal 10 menit. Jadi menurut pengamatan saya ya teman-teman yang udah gitu, orderan server Gojek itu ngasih orderan seolah-olah berantai itu teman-teman. Pengamatan saya ya, mohon maaf kalau memang salah. Ini yang selama ini saya rasakan ya. Misalkan ngasih long trip nih, terus nih orderan yang masuk lagi nih long trip lagi, atau misalkan gosen, terus nih gosen nih yang nyambung nih. Nah, salah satu cara saya untuk mencegah orderan-orderan yang tidak saya harapkan itu saya off-kan dulu minimal 10 menit, atau mungkin memang bertepatan dengan jam istirahat kita, ya udah sejam ya kan, kita gunakan untuk istirahat dan kita off-kan. Nah, setelah kita on-kan lagi ke partner kita itu, menurut pengamatan saya ya, versi saya Mas Pram M3 itu orderan akan berbeda. Kalau di sini akun saya kan GoFood ya, alhamdulillah jarak pendek terus sampai saat ini, sampai kemarin ngebit ya. Itu pada saat mengaktifkan GoPartner lagi itu dapatnya orderan yang pendek teman-teman, nggak terlalu jauh juga atau memang pendek, seringnya seperti itu. Jadi putus rantai orderan berantai dari server. Nah, biasanya kalau teman-teman lagi gacor nih kan, lagi darder satset di jam-jam sibuk, itu orderannya kan darder tuh nyambung terus. Nah, biasanya seperti itu
orderan dengan jenis atau karakter yang sama yang masuk tuh. Jadi jeda dulu, nonaktifkan dulu akun GoPartner kita selama minimal 10 menit kalau menurut saya ya teman-teman. Yang berikutnya adalah lakukan hal tersebut selama minim-minimnya seminggu lebih atau 2 minggu ya teman-teman. Bila teman-teman lebih sabar bisa lakukan selama sebulan. Karena apa teman-teman, ini butuh proses, ini tidak bisa instan ya kalau menurut saya teman-teman. Konsistensi dan disiplin tetap menjadi kunci utama dalam menentukan akun kita menjadi tetap gacor dan mendapatkan orderan-orderan yang sesuai dengan keinginan kita menurut saya teman-teman ya. Oke, sekian tips dan trik versi saya. Mohon maaf lama jawab dengan videonya ya. Teman saya itu tadi yang request merubah akun long trip GoFood menjadi short trip atau jarak pendek GoFoodnya. Tetap patuhi protokol kesehatan lah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga semua dan para pejuang ojek online di kota teman-teman semua. Salam satu aspal dan salam gacor.